Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami bermohon kepada Engkau, ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan muqabbalan, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Sobar bisa dinyalakan? Yang di atas belum dicolok belum? Oh gitu. Baik. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh, ayah bunda, anak-anakku sayang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di tanggal 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kembali Allah jumpakan kita dalam majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Kita di pagi yang mulia ini insyaallah akan bersama-sama mengkaji 7 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat panjang sekali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan poin pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke-7. Kalau kita breakdown, kalau kita urai, kalau kita kaji hadis ini secara mendalam, maka hadis ini akan menyampaikan 7 poin penting kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan waktu kita cukup sehingga nanti ada waktu bagi kita untuk bisa berdiskusi dalam menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan sumber hadis ini an Abi Hurairah. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Jadi kalau ada riwayat yang menyampaikan dari Abu Hurairah, ini banyak sekali hadisnya. Dan nama asli beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr
Ad-Dausi. Ya, Abu bapak Hurairah kucing. Abu Hurairah bapak kucing. Ini adalah kunyah atau julukan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat suka dan sayang sekali sama kucing. Ya, pernah suatu ketika Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi ini hendak ke masjid, kemudian beliau hendak menggunakan imamah. Ya, kalau surban diletakkan di bahu seperti saya ini namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti jilbab atau seperti penutup kepala para ulama itu namanya gutroh. Kalau dililit di atas itu namanya imamah. Ya, satu kain tapi berbeda letak, berbeda posisi, berbeda cara pakai, namanya berbeda. Jadi kalau di bahu seperti ini namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala namanya gutroh. Kalau dililitkan di kepala, ya, seperti Ustadz Dery Sulaiman, seperti A'agim, itu namanya imamah. Nah, ketika Abu Hurairah mau berangkat sholat dan mau menggunakan imamah, itu kucing sedang tidur di atas imamahnya, sehingga beliau tidak jadi menggunakan imamah saking sayangnya itu kucing. Kita lihat kucing ditendang-tendang pula, ya, kita lihat kucing diusir-usir pula, ya, disakiti, dizalimi, padahal kucing juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di tahun 57 Hijriah. Hadis ini cukup panjang, kita baca bersama-sama hadisnya satu persatu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud Nabi di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man nafasa an mu'min, yuk, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, ay yaumil qiyamah. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan, barang siapa yang memberikan kemudahan dari satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah naffasallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Masya Allah. Siapa yang memudahkan satu kesulitan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan
maka Allah akan memudahkan kesulitannya, satu kesulitannya kelak di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia tidak hanya hidup di dunia saja. Kita manusia, apalagi hamba Allah yang beriman, yakin bahwa kita tidak hanya hidup di dunia saja. Kita setiap hari, bahkan di dalam sholat kita, selalu kita baca, bahkan menjadi rukun sholat di surah Al-Fatihah. Kita katakan di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ada yang manya dipanjangin Maliki, ada yang membacanya pendek Maliki Itu sama itu ya. Maliki adalah raja yang menggenggam ya hari pembalasan. Ada yang manya pendek Maliki Yaumiddin. Kita yakin ketika membaca surah Al-Fatihah bahwa kita akan bertemu dengan Yaumiddin. Apa Yaumiddin itu? Hari kiamat, hari akhirat. Maka kalaulah kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan kesulitan-kesulitan kita, kalaulah kita ingin urusan kita di akhirat nanti Allah mudahkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya yang mukmin di dunia, maka Allah hilangkan satu kesulitan baginya di akhirat. Subhanallah. Kita akan payah, kita akan susah, kita akan sulit. Satu, menempuh sakaratul maut. Yang kedua, kita akan sulit menempuh perjalanan di alam kubur. Sudahlah kita sendirian, sudahlah kita ditanam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 yang mengikutimu di bendamu, 2 harta bendamu, 3 amal solehmu. 2 pulang meninggalkan kembali dan tidak menemanimu, 1 setia menemani bersama. Siapa yang 2 pulang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah keluarga kita. Secinta-cinta kita dengan orang tua kita, secinta-cinta kita dengan anak kita, ketika ajal menjemput, maka 2 kali 1 pemisah dunia akhirat kita. Tidak ada anak, suami, istri, pasangan hidup, sahabat yang mau menemani. Di situ kita menemukan kesulitan. Belum lagi masalah di alam kubur, ditanya oleh mungkar dan nakir. Belum lagi kita di yaumul qiyamah, kemudian dibangkitkan dan kita akan hadap kepada Allah sebagai hakim tunggal dalam perbuatan kita selama di dunia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di situ begitu banyak kesulitan yang akan kita temui. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita ingin Allah hilangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat, maka lakukanlah segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesulitan saudara kita yang beriman di dalam urusan dunia ini. Kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya sahabat, pasti dalam kehidupannya ada kesulitan. Maka jadikanlah kesulitan yang mereka rasakan
adalah yang menjadi bagian kita juga, sehingga bisa menolong mereka keluar dari kesulitan itu dengan optimal kemampuan kita. Janganlah sekali-kali kita merasakan, oh saya menolong hamba itu, saya menolong saudara saya, menolong teman saya, maka kesulitannya akan hilang. Jangan pernah kita merasa seperti itu. Ketika kita menolong saudara kita, ketika kita menghilangkan kesulitan orang lain, sebenarnya kita tidak menghilangkan kesulitannya, melainkan kita menyelamatkan diri kita dari segala macam kesulitan yang bisa kita alami nanti dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Sehingga kalau hati kita bersih, hati kita lurus, motivasi kita karena Allah, kita tidak akan hitung-hitungan kepada orang lain, karena kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang menghilangkan satu kesulitan dunia seorang hamba Allah yang beriman, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesulitan diri kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua masih dalam satu rentetan hadis yang panjang. Kita baca kembali bersama-sama. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, ini hadis yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa, ayah dan bunda? Siapa yang menghilangkan kesulitan saudara di dunia, Allah hilangkan satu kesulitan kita di hari kiamat. Balasannya di hari kiamat. Hadis yang kedua masih dalam rentetan hadis yang panjang tadi. Man yassara ala mu'sin, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya fid dunya wal akhirah. Kalau siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia, dia akan dihilangkan kesulitannya di akhirat. Di dalam hadis selanjutnya, siapa yang memudahkan urusan saudaranya atau siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia tentunya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Dua-duanya dapat. Kita hilangkan kesulitan, kita mudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dua-duanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Subhanallah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengingat Ustadz Sudarmoko, ya Ustadz Sobat kemarin ya, Ustadz Sudarmoko, beliau sampaikan tentang 3 bekal menjemput husnul khatimah. Beliau sampaikan di salah satu nasihat di awal pembukaan tausiah beliau membaca doa seperti ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah, dan Engkau berkuasa menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dalam hidup tidak ada yang mudah. Dalam hidup, dalam setiap urusan pasti ada saja kesulitan kita. Pasti ada saja masalah di dalamnya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, kalau di dalam terjemahan hadis dan kalau dalam ayat itu disebut dengan tafsir. Jadi kalau ayat dijelaskan detail dengan ayat yang lain, dengan hadis yang serupa, penjelasan para ulama, itu namanya tafsir. Tapi kalau hadis dijelaskan, diuraikan, disebut dengan syarah. Ya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Disebutkan memudahkan urusan ini dalam hal hutang piutang. Ada nggak di antara manusia yang tidak punya hutang, hadirin? Ada? Tidak ada. Semua orang pasti punya masalah tentang hutang. Ya, jangan kira yang bicara tidak punya hutang, punya juga. Cuman Allah tutupi saja. Dan jangan kira yang di depan saya ini jamaah yang tenang, mukanya ngantuk gitu ya. Tidak ada hutang, pasti punya hutang juga. Ya, apalagi anak-anak kita yang di luar yang sedang menyimak, mereka juga punya hutang. Beli jas jus, beli martabak telur dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ketika kita mudahkan urusan orang lain, dalam hal ini masalah hutang piutang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Tidak akan pernah kita tahu bagaimana kesulitan saudara kita, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kesulitannya, kalaulah kita sebagai orang beriman tidak saling kenal mengenal. Gak mungkin dua hadis ini kita bisa lakukan, kita bisa amalkan, kecuali kita saling kenal mengenal. Makanya Islam bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual, sholat, puasa, zikir, tahajud, baca Quran, tetapi Islam dengan kesempurnaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita peduli dengan orang lain, agar kita bisa mudahkan urusan orang lain, agar kita bisa hilangkan kesulitan orang lain, dan tidak mungkin terjadi kecuali kita mengenal baik orang itu. Makanya inilah kenapa di antara perintah, di antara sunnah muakkadah, bahkan wajib, kata para ulama, bagi seorang laki-laki beriman, sholat berjamaah di masjid. Ada kisah di Arab Saudi itu, seorang WNI, beliau bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah. Pagi, siang, malam dia bekerja, tapi satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan, sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika sholat subuh berjamaah di masjid, dia datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan setiap hari, dan dia selalu berada di saf pertama. Kemudian ternyata ketika dia ke masjid, ada seorang jamaah, ada seorang hamba Allah yang digerakkan hatinya untuk memperhatikan anak muda ini. Maka setelah sholat dilaksanakan, sang anak muda ini hendak keluar, kemudian pulang dan bekerja, kemudian ditahan oleh salah satu jamaah.
Terjadilah dialog di antara mereka. Kemudian jamaah ini mengatakan, saya antarkan kamu ke rumah saya. Kalau kamu mau bekerja, saya akan bayar sekian dan sekian. Kemudian dia kaget dengan bayarannya yang jauh lebih mahal itu. Masya Allah, seorang WNI, seorang TKI, ya, bekerja di sana, meninggalkan orang tuanya di kampung halaman, tentunya banyak kesulitan dan kebutuhan hidup. Begitu dia dibawa ke rumah laki-laki ini, subhanallah, sang laki-laki mengatakan, sesungguhnya rumah dan seluruh isinya saya berikan kepada kamu semua. Ternyata laki-laki yang tua ini adalah seorang pengusaha kaya yang punya perusahaan di Dubai. Beliau seorang kakek-kakek usia 70-an tahun. Beliau punya istri tapi puluhan tahun tidak memiliki anak. Maka semua harta yang dia miliki, rumah yang ada di dekat masjid itu, yang dia bilang anak laki-laki ini kalau ke masjid, dari los dia tinggal ke masjid karena jaraknya jauh, dia mengayuh sepeda. Maka karena posisi rumah laki-laki tua ini dekat dengan masjid, maka dia berikan rumah ini kepada anak itu hanya gara-gara anak tersebut menjaga istiqamah sholat subuh berjamaah di masjid. Berapa banyak kesulitan yang dia miliki, berapa banyak masalah keluarga yang dia miliki. Setelah berdiskusi panjang setelah sholat subuh, Allah hilangkan kesulitannya melalui satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu punya masalah ekonomi dalam keluarga, yang satu sudah punya istri puluhan tahun tidak punya anak, kaya raya, asetnya di mana-mana. Apa kesimpulan kita jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata manusia semuanya punya masalah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesulitan. Maka kalau kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah memudahkan kesulitan orang lain, dan tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita bisa mengenal dengan baik saudara kita satu sama lain. Insya Allah. Yang pertama tadi di hadis yang sebelumnya adalah siapa yang memudahkan kesulitan, melapangkan urusan, melapangkan kesulitan. Yang kedua, siapa yang memudahkan, memudahkan kesulitan, maka Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kalau yang sebelumnya balasannya hanya di hari kiamat, kalau yang kedua balasannya di dunia dan di akhirat, insya Allah. Poin yang ketiga, kita baca bersama-sama. Waman satara musliman satarahullahu fit dunya wal akhirah. Poin yang ketiga tidak kalah penting. Perhatikan. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allahu Akbar. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayah bunda, anak-anakku sayang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan titik di situ, koma, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'u, setiap
ada khotoun, pas lakukan kesalahan. Jadi kita masih garis keturunan Nabi Adam alaihissalam, tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya, selama kita anak cucu Adam, selama itu kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti melakukan kesalahan. Nabi Adam tinggal di mana sebelumnya jamaah? Jawab yang keras. Di mana tinggalnya? Surga. Bersama siapa tinggal di surga? Hawa. Nabi Adam, Hawa. Nah, makanya kenapa perempuan itu bicaranya lebih banyak, karena memang ibunya namanya Hawa. Wah, Hawa, Adam, nutup mulutnya. Nah, laki-laki itu tidak banyak bicara. Ya, makanya kalau sudah punya laki-laki, sudah punya suami yang kerja di luarnya, bicara terus, itu stok bicara di rumah pasti habis. Ya. Hanya di Inggris itu pernah diteliti, seorang laki-laki kalau bicara dalam satu hari rata-rata 7.000 kata sehari. Ya, tapi kalau perempuan berapa? 21.000. Ya, 3 kali lebih banyak. Makanya kalau perempuan bicaranya terus, itu sesuai dengan fitrah. Kenapa? Karena beliau adalah memiliki seorang ibu dulu, ya, yang bernama Hawa. Ya. Nabi Adam dan Hawa tinggal di dalam surga. Makanlah, minumlah apa yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin satu pohon ini. Kalau kamu makan buah, fatakunanna minadh dhalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Iblis menggoda keduanya, dua-duanya makan buah yang dilarang, tampaklah auratnya itu. Maka seketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang masyhur yang kita baca setiap selesai salat. 40 tahun Nabi Adam bersujud meminta ampun kepada Allah, membaca doa yang tadi. Maka beliau tutup doanya dengan sholawat, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Karena Nabi Adam berdoa 40 tahun dan Nabi Adam menutupnya dengan sholawat, Allah ampuni dan terima taubat Adam alaihissalam. Tapi konsekuensinya Nabi Adam melakukan satu kesalahan, apa yang terjadi? Keluar dari surga. Nabi Adam tinggal di surga, satu kesalahannya keluar dari surga. Kita manusia biasa banyak salahnya, tinggal di dunia banyak dosanya, pengen masuk surga. Ini kagak, sepertinya nggak nyambung ini. Ya. Satu kesalahan Nabi Adam terusir dari surga, saya banyak dosa pengen masuk surga. Tapi itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Sayang, Maha Kasih. Dialah Allah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat, Al-Ghafur, yang Maha pengampun. Rahman Allah lebih besar daripada murka Allah. Maka ketika kita bersalah, ketika kita melakukan dosa, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah ampuni kesalahan kita, jangan sampai kita membuka aib dan kesalahan orang lain. Ini sekarang di televisi
hampir semua channel ada tayangan gosip, ada tayangan infotainment. Nih yang lagi rame apa Bunda? Tuh tahu tuh, aib bukan? Tapi kita menikmati aib itu. Ya, katanya ada seorang penyanyi dangdut begini begitu, tuh dibukain terus. Wah heboh, lapor polisi segala macam. Kok Ustaz tahu? Ya nonton juga. Nonton lewat di WhatsApp kita, masuk di Instagram kita. Aib rumah tangga orang dikonsumsi pagi, siang, malam. Melakukan kesalahan 1, 2, 3 dikorek habis. Seakan-akan yang menonton, yang membicarakan tidak punya aib. Makanya begitu lihat berita itu saya hanya istighfar dan langsung pindahin SpongeBob aja udah. Ya, lebih aman nonton SpongeBob Bu daripada nonton infotainment, bener dah. Ya, di SpongeBob hanya ada Squidward, hanya ada SpongeBob, hanya ada Patrick dan sebagainya, Krabby Patty dan sebagainya. Kita nonton infotainment aib semua, Pak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutupi aib saudara muslim? Punya aib enggak kita jamaah sekalian? Punya. Kalaulah Allah tidak tutupi aib saya, dibuka sedikit saja, demi Allah pulang jamaah, nggak ada yang mau dengerin, karena banyak sekali kesalahan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalaulah dosa itu berupa bau, kalaulah maksiat yang dulu pernah kita lakukan itu bau, berupa bau Pak, demi Allah betapa busuknya bau saya itu. Kalau kata guru saya, kalau seandainya dosa itu sebesar jerawat aja. Dosa kecil, toeng, keluar jerawat. Dosa gede, toeng, segede begini. Dosa gede lagi, toeng, besar lagi. Oh itu insya Allah orang nggak ada yang melakukan dosa Pak. Tapi karena dosa itu gaib, dosa pahala gaib. Jangan hanya mengira gaib itu setan, kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, KKN, kuntilanak, sundel bolong. Bukan begitu aja. Ya, hal yang gaib termasuk di dalamnya adalah pahala dan dosa. Kata para ulama, karena pahala dan dosa gaib, berapa banyak orang meremehkan amal soleh karena pahala tak terlihat, dan berapa banyak orang meremehkan dosa karena dosa tak terlihat. Andailah dosa itu jerawat, mungkin orang gak ada yang mau melakukan dosa. Tapi karena kita manusia biasa, kita punya aib. Kalau kita melihat ada aib orang lain, ada kesalahan orang lain, ada keburukan orang lain, apalagi orang itu sudah bertaubat, apalagi orang itu kembali kepada Allah, jangan kita bicarakan aib orang lain. Bisa tidak jamaah sekalian? Ini tantangan. Sekarang mulut kita tidak bicara, tapi tangan kita lincah sekali. Makanya dulu ketika saya baca surat Yasin, termasuk yang sering dibaca oleh imam, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, nanti di suatu hari Allah kunci rapat lidah mulut kita. Kemudian al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah dia lakukan. Dulu ketika saya baca ayat ini Pak, bagaimana caranya tangan bicara, saya masih belum ngerti. Hari ini saya paham bagaimana cara tangan bicara adalah dengan HP, media sosial, ngetik. Kadang-kadang kita ngetik sebuah pesan, share sebuah tulisan, share sebuah berita, share tentang orang lain. Kita tidak sadar sedang membicarakan aib orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti tanganmu akan bicara apa yang sudah dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini bicara aib
bukan hanya bicara untuk menjelekkan orang, membicarakan aib bahkan menjadi komoditas ekonomi. Public figure, artis, orang-orang terkenal, konsekuensi mereka adalah segala gerak-gerik hidupnya menjadi pemberitaan orang lain. Yang menjadi miris adalah ketika yang dibicarakan bukan prestasi, kebaikan dan akhlaknya, tapi yang sibuk dibicarakan adalah aib dan kesalahannya. Maka kalau kita melihat aib orang lain, jangan seperti kita tidak punya aib. Jangan seperti kita tidak punya dosa. Tutupi aib itu. Ya, tutupi aib saudara kita. Di surat At-Tariq Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yauma tublas sarair. Akan datang suatu hari di mana tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Yauma tublas sarair. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita akan menemukan hari di mana Allah membuka semua kesalahan kita, jikalau kita ingin kesalahan kita ditutup oleh Allah, aib kita ditutup oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya di antara dosa-dosa besar selain membicarakan aib orang lain juga adalah membuka aib diri sendiri. Ada nggak kira-kira yang bangga membuka aib dirinya sendiri? Ada. Allah sudah tutupi dosanya di malam hari, tapi di pagi hari dia ceritakan dosanya kepada saudaranya. Itulah salah satu pelaku dosa besar, al-mujahirin. Ya, bedakan ya. Ada al-mujahirin, ada masjid kita namanya muhajirin. Jangan sampai ketukar. Mujahirin, muhajirin. Mujahir orang yang gemar membuka aibnya. Kalau muhajirin orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Islam itu mudah sekali jamaah. Kita ingin Allah menolong kita, kita ingin Allah senantiasa hadir dalam setiap urusan kita, kita ingin Allah memudahkan setiap hajat kita, maka hendaknya kita tolong kesulitan orang lain, kita tolong urusan orang lain. Inilah yang kita minta di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Agar pertolongan Allah datang, tidak cukup hanya ibadah, tidak cukup hanya salat, tidak cukup hanya doa, tapi undanglah pertolongan Allah dengan kita menolong urusan orang lain. Di media sosial hari ini ramai pembicaraan bagaimana tugas dari pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran kalau kita lihat dulu tugasnya apa jamaah sekalian, ayah bunda? Ya, memadamkan api. Makanya moto pemadam kebakaran apa? Pantang pulang sebelum padam. Ternyata tugas pemadam kebakaran bukan hanya mematikan api yang berkobar. Ada kucing kecemplung di got,
Ada orang yang jatuh kuncinya masuk ke sela-sela selokan, ada yang mengalami, ada yang pakai cincinnya nggak bisa dicabut, telepon pemadam kebakaran. Subhanallah, gratis, tidak ada biaya. Apa kata mereka? Kami senang membantu kesulitan saudara-saudara kita. Mungkin mereka tidak bicara di atas mimbar, tidak membaca hadis, tidak membaca ayat Quran, tapi mereka langsung merealisasikan, langsung mengamalkan. Itulah yang namanya dakwah bil hal. Lisanul hal afsahu min lisanin maqal. Kadangkala perbuatan jauh lebih terkesan daripada sebatas retorika bicara semata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di belakang itu tadi ada yang lagi dibagi-bagi Bunda. Apa yang lagi dibagi-bagi itu? Tuh, ustadznya belum dapat, ibu-ibunya dapat. Bapak-bapaknya belum dapat, ibu-ibunya sudah dapat. Memang the first lady, ya, woman itu adalah yang pertama, ya. Itu kue tidak akan sampai kepada Bunda kecuali gimana? Dibagi, diantar, ada yang bawakan. Maka mudah-mudahan yang membagikan kue Allah mudahkan urusan pertolongannya, Allah hilangkan kesulitannya. Yang membagi juga ke bapak-bapak nanti Allah berikan pertolongan dalam setiap urusannya. Yang ngasih ke ustadz juga begitu insyaallah. Ya, janganlah kita berhitung-hitung amal soleh besar dan kecilnya. Jangan kira satu gelas ini tidak bernilai. Ini isinya apa jemaah? Air apa? Air bening. Ya, kalau air putih itu susu, ya. Izin saya minum dulu ya, boleh? Nah, ini saya sedang haus, sedang serak. Kalau tidak minum bisa habis suara saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air ini tidak akan sampai di atas meja kecuali ada yang menasnya. Pengajian ini tidak terjadi AC-nya nyala, karpetnya bersih, LCD mikrofon nyala, kecuali tangan-tangan hamba-hamba Allah satu persatu bahu-membahu untuk bisa terjadi pengajian pagi ini. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Siapa yang menolong urusan saudaranya, Allah akan menolong urusannya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Insya Allah. Hadis yang kelima, sedikit lagi. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita sudahlah berangkat ke masjid saat azan subuh. Siapa yang sholat subuh, ya, man sholla sholat al-fajri, siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah. Kemudian kita duduk sejenak di masjid mendengarkan nasihat, baik kultum subuh Senin sampai Jumat maupun ta'lim Sabtu dan Ahad. Siapapun guru-guru kita, dengarkan ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu tidak hanya ilmu akhir, ilmu agama, ilmu dunia pun kita mendapatkannya, ilmu kehidupan pun kita mendapatkannya. Kita datang ke panti asuhan, ajak istri dan anak, ngantar bantuan, ngantar sedekah. Kita berangkat dengan satu keyakinan, saya berikan sedekah ini kepada anak yatim, saya tolong makanan konsumsi mereka. Sebenarnya bukan memberikan makan kepada mereka, sebenarnya bukan menolong mereka, tapi saya sedang menolong diri dan keluarga saya hilang kesulitan di dunia dan di akhirat.
Kita lihat senyumannya, kita elus ubun-ubunnya, kita ajak bicara, kita bahagiakan dia. Mereka yang sekarang yatim, boleh jadi 10 tahun lagi kita mengalami hal itu. Mereka sekarang yang yatim, boleh jadi kita besok mengalaminya. Sekarang kita masih punya orang tua. Alhamdulillah, hadir di antara ayah dan bunda jamaah sekalian, ayah saya dari Mataram Lombok ada di saf sebelah kanan. Beliau datang bersama ibu saya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bagi orang tua saya, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah. Maka siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ya, kita datang ke masjid ini untuk belajar, untuk mendengarkan ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga, insya Allah. Hadis yang ke-6, ini agak panjang jamaah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi indah. Hadisnya masyhur, kita sering dengarkan. Tidak suatu kaum, wa majtama'a qaumun. Kaum di dalam bahasa Arab, kaum itu lebih dari dua, Pak. Jadi kalau sudah lebih dari dua itu disebut kaum. Wa majtama'a qaumun, dua orang maksudnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin, di masjid, di rumah Allah. Catat yang pertama poinnya, fi baitin, di mana? Berkumpulnya di mana? Di masjid. Apa yang dilakukan? Yatluna kitaballah. Di masjid dia membaca Al-Quran. Di masjid. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, yang pertama yang disebutkan kaum, lebih dari dua orang. Wa yatadarasunahu bainahum. Yang keempat, mereka yatadarusun, bertadarus. Mereka mempelajari Quran di antara mereka. Mereka diskusi, mereka kajian ilmu, mereka ngobrol. Yang dibicarakan adalah Al-Quran, yang dibicarakan adalah kebaikan. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tenang, kalau kita ingin senang dalam kehidupan, kalau kita ingin hati kita diberikan ketenangan oleh Allah, poinnya adalah jangan jauh dari masjid. Bacalah Quran, tadarus di dalamnya, diskusi ilmu, majelis ilmu, di situ Allah turunkan ketenangan. Berapa banyak orang hari ini mencari ketenangan, jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Akhirnya kafe rame, diskotik rame, kemudian tempat perbelanjaan rame, bahkan tempat-tempat maksiat rame. Apa yang mereka cari? Ketenangan. Tapi apakah ketika mereka selesai melakukannya akan merasakan tenang? Tidak. Senang mungkin, tapi sebentar. Senangnya sebentar, susahnya yang lama. Senangnya sebentar, gelisahnya yang lama. Maka kalau kita ingin tenang, ingin bahagia, ingin Allah turunkan dalam hati kita ketenangan, maka kata Rasulullah SAW, jangan jauh dari masjid. Apa yang terjadi? Satu, Allah turunkan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, turun di antara mereka malaikat-malaikat menaungi, mengelilingi mereka. Makanya kenapa selesai majelis ilmu, guru-guru kita biasa memimpin doa untuk diaminkan bersama-sama, karena hadir di tengah-tengah kita sekarang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa nanti di akhir, semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena hadir di antara kita di tempat ini malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyanjung-nyanjung nama kita di hadapan malaikat di langit. Dulu ketika Allah ciptakan manusia, kita
dipandang sebelah mata oleh malaikat. Apa kata malaikat? Kita nanti kerjaannya hanya menumpahkan darah dan melakukan permusuhan satu sama lain. Ternyata hari ini kita duduk di majelis ilmu di masjid, kita membaca Quran, kita membaca hadis, maka Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari rumah Allah. Dan yang terakhir, hadis yang ketujuh, waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambat olehnya, barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunan nasab tidak bisa mempercepatnya. Nah, ini bahasanya agak sedikit berat, hadirin. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Apa maksudnya? Kita ini manusia biasa, kita ini banyak kesalahan, kita ini jaraknya jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kita jauh dari Rasulullah 3: jauh waktu, jauh tempat, jauh nasab. Kita jauh nasab, tidak ada hubungan. Kita jauh waktu, 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Jauh tempat, Rasulullah di Madinah, kita di Indonesia. Tapi walaupun kita jauh, bahkan jauh secara nasab, masih ada peluang kita bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang nasabnya dekat dengan Rasulullah, hidupnya bersama dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi dia masuk neraka. Siapa itu? Abu Talib, Abu Lahab. Dia bertemu, dia berjumpa, dia melihat, dia tinggal berdekatan dengan Rasulullah. Waktu hidupnya bersamaan dengan Rasulullah, nasabnya masih ada hubungan darah dengan Rasulullah, tapi tidaklah itu menjamin dia selamat di akhirat. Kita sudahlah tidak ada hubungan darah, tidak pernah lihat wajah Rasulullah, jauh jarak kita hidup dengan beliau, jauh tempat tinggal kita dengan beliau, tapi kita amat sangat rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan, solawat yang kita baca, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, mampu mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 7 pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diingat-ingat dengan baik. Siapa yang ingin Allah kesulitan, Allah ingin mudahkan urusan, Allah tutupi aib kesalahan, Allah ingin turunkan ketenangan, Allah ingin naikkan derajat kita sehingga kita bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan 7 perkara ini, dan telah mungkin kita bisa lakukan kecuali kita bisa berinteraksi dengan baik kepada saudara kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang lain. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan hablum minallah, tapi juga mengajarkan hablum minan nas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di tengah-tengah kita malaikat-malaikat Allah, hadir di antara kita hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina Rabbana innaka sami'ud du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina rabbina muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu syuruk, kita sama-sama akhiri tausiah kita silaturahmi dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.